Selamat pagi, saya Jevon Andre Manuhani, NIM 23120049. Saya Diki Jakobnya Raja dengan NIM 23120043. Di sini kami akan mempresentasikan review paper kami dengan topik pemrosesan data terdistribusi. Berikut hasil presentasi kami. Untuk paper yang pertama berjudul A Distribute and Decentralized Certificateless Framework for Reliable Shared Data Auditing for FOG CPS Network 2023. Masalah utamanya adalah soal kepercayaan. Data yang disimpan di server bisa saja rusak atau diubah. Sistem lama bergantung pada satu pusat kunci, dan kalau pusat itu diretas, semua bisa ikut terdampak. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem keamanan yang lebih mandiri. Jadi, tanpa perlu satu server pusat untuk mengatur semuanya, tapi tetap bisa menjaga data dari pemalsuan atau kebocoran. Cara kerja dari sistem ini terbagi menjadi 5 langkah. Pertama, anggota awal membentuk sistem dan berbagi kunci rahasia supaya tidak ada satu pihak yang bisa menguasai segalanya. Kedua, setiap anggota membuat kunci pribadi dan publik untuk mengenkripsi data dan memberi tanda tangan digital. Ketiga, mereka membuat kesepakatan bersama siapa yang bertugas memeriksa data dan kapan audit dilakukan. Ini ditandatangani secara digital agar tidak bisa diubah sembarangan. Keempat, sebelum data dikirim, setiap anggota mendatanganinya dulu secara digital. Server akan mengecek tanda tangan ini sebelum menyimpan data. Dan terakhir, sistem rutin melakukan audit dan pemeriksaan data. Kalau ada data yang berubah, sistem langsung tahu dan menolak data tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sistem ini lebih aman dan efisien. Bahkan kalau ada anggota baru yang bergabung, sistem tetap stabil dan datanya tetap terjaga. Untuk paper yang kedua berjudul A Secure, Reliable and Low Cost Distribute Storage SIEM Based on Blockchain and IPFS for Firefighting IoT Data. Masalah utamanya adalah keamanan data antar kendaraan. Saat mobil saling berbagi informasi lewat jaringan, data itu bisa dimanipulasi atau disalahgunakan. Sistem lama masih bergantung pada server pusat yang rentan diretas. Tujuan penelitiannya adalah membuat sistem berbagi data kendaraan yang lebih aman dengan memanfaatkan blockchain. Dengan cara ini, setiap data tercatat dengan transparan tanpa perlu bergantung pada satu server pusat. Cara kerjanya cukup sederhana. Pertama, setiap kendaraan punya identitas dan kunci keamanan sendiri. Kedua, setiap kali mengirim data, kendaraan akan mendatangani data itu secara digital lalu dikirim ke blockchain. Ketiga, jaringan memverifikasi data tersebut dan menyimpannya ke blok baru. Dan terakhir, kendaraan lain bisa membaca data dari blockchain dengan aman tanpa takut datanya diubah. Hasilnya cukup bagus. Sistem ini berhasil menjaga keamanan data kendaraan tanpa harus menggunakan server pusat. Selain itu, prosesnya juga cepat dan tidak membebani jaringan. Paper yang ketiga berjudul An In-Memory Data Cube Aware Distributed Data Discovery Across Clouds for Remote Sensing Big Data. Masalahnya di sini, data satelit sekarang begitu banyak dan tersebar di berbagai sistem. Setiap sistem punya format dan aturannya sendiri, sehingga sulit untuk dipakai bersama. Akibatnya, penelitian kesulitan melakukan analisis global yang cepat dan efisien. Tujuan utamanya adalah membuat sistem yang bisa menemukan data dari berbagai cloud
secara otomatis dan cepat tanpa harus memindahkan semua data. Jadi, analisis bisa dilakukan langsung di memori dan hasilnya lebih efisien. Cara kerjanya cukup sederhana. Pertama, in memory orchestration dengan Alluxio, semua data dari berbagai cloud digabung secara virtual, jadi tidak perlu diunduh satu persatu. Kedua, spatio temporal discovery, sistem mencari data berdasarkan lokasi dan waktu secara otomatis menggunakan strategi LSA, sehingga pencarian jadi cepat dan tepat. Dan yang terakhir yaitu menyaring data agar data yang berkualitas tinggi yang digunakan, lalu membentuk data cube siap analisis. Intinya sistem ini membuat pencarian dan penggabungan data antar cloud jadi jauh lebih cepat, efisien, dan akurat. Hasilnya adalah menunjukkan sistem ini sangat cepat, bisa memangkas waktu pencarian dari berjam-jam menjadi beberapa menit saja, dan performanya tetap stabil meskipun datanya sangat besar. Untuk paper yang keempat berjudul Data Overlay Mesh in Distributed Clouds Allowing Collaborative Application. Masalahnya di sini adalah sistem cloud saat ini masih terkotak-kotak. Aplikasi di satu wilayah tidak mudah bekerja dengan aplikasi di wilayah lain. Padahal di era edge computing, kerja kolaboratif sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat model baru yang bisa menghubungkan berbagai cloud seperti jaring data. Jadi aplikasi di lokasi berbeda tetap bisa berkolaborasi tanpa kehilangan kontrol atas sumber daya. Sistem ini seperti sistem file di komputer, ada folder pribadi dan folder bersama. Di sistem ini mereka menambahkan data space semacam area kerja bersama untuk aplikasi. Aplikasi bisa membuat soft link kalau hanya ingin membaca data, atau hard link untuk kalau ingin mengeditnya. Hasilnya sistem ini memungkinkan kolaborasi nyata antar aplikasi dari berbagai cloud tanpa tergantung satu server pusat. Sangat cocok untuk sistem cerdas di masa depan. Untuk paper yang kelima berjudul Edge Hydra Flow Tolerant Edge Data Distribution Based on Azure Coding. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana cara mengirim data dari cloud ke perangkat edge dengan tepat dan tetap aman, bahkan ketika node atau server yang gagal. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang bisa tetap berfungsi meskipun sebagian server rusak dan tidak bergantung pada satu titik pusat. Kalau ibarat puzzle, kita tidak butuh semua capping untuk tahu gambar utuhnya. Dengan Azure Coding, cukup sebagian blok data untuk memulihkan file lengkap. Hasilnya menunjukkan Edge Hydra lebih cepat dan lebih stabil. Bahkan jika sebagian server mati, sistem tetap bisa berjalan normal. Untuk paper yang ke-6 berjudul Enabling Efficient Distributed Spatial Join on Large Scale Vector Raster Data Lakes. Masalahnya di sini adalah data geografis itu sangat besar dan rumit. Kalau mau menggabungkan peta satelit dengan data GPS, prosesnya bisa sangat lama dan berat. Tujuannya adalah agar analis data spasial bisa dilakukan dalam hitungan detik, bukan jam, bahkan ketika datanya mencapai ukuran terabyte. Cara kerjanya di sini adalah yang pertama, penyimpanan data. Semua data peta baik yang berupa titik maupun gambar disimpan dalam format Parquet. Format ini ringan dan mudah dibagi ke banyak server. Yang kedua, sistem memakai tipe data baru yang disebut MRPSDT.
Ini semacam wadah data yang bisa menampilkan peta di berbagai tingkat detail. Misalnya kalau kita hanya butuh level kota, sistem tidak perlu memproses data level provinsi, jadi lebih hemat waktu dan memori. Ketiga, peneliti melakukan optimalisasi spatial join. Biasanya sistem harus membandingkan koordinat satu persatu. Itu sangat lambat. Tapi mereka ubah jadi equi-join, artinya data disesuaikan berdasarkan indeks yang sama. Karena Spark bisa membagi tugas ke banyak node, proses ini jadi sangat cepat. Dan terakhir, hasil dari tiap node digabungkan lagi di pusat, lalu disimpan kembali ke data lake. Hasil akhirnya bisa langsung dipakai untuk analisis spasial dalam skala besar. Hasilnya luar biasa. Proses yang biasanya memakan waktu berjam-jam kini bisa selesai dalam hitungan menit. Jurnal berikut berjudul Data Distributing Data via Piggybacking for Geo-Distribute Data Analysis over Age. Masalah utamanya yang diangkat adalah bagaimana data dari berbagai lokasi bisa diproses dengan begitu cepat tanpa membuat jaringan penuh. Sistem lama hanya mempercepat satu pekerjaan saja, tapi tidak memikirkan dampak jangka panjangnya. Tujuan penelitian ini adalah mempercepat proses analisis data dengan cara cerdas. Saat data dan tugas dikirim ke pusat, sebagian data penting juga ikut dikirim otomatis. Jadi tidak perlu dikirim ulang nanti. Cara kerjanya, pertama, sistem melihat kondisi setiap server di berbagai lokasi. Kalau ada server yang sibuk, sebagian tugasnya bisa dialihkan ke pusat data supaya beban kerja lebih seimbang. Langkah kedua disebut piggybacking. Ibaratnya, ketika tugas dikirim ke pusat, data ikut nebeng. Jadi, nanti kalau tugas lain butuh data itu tidak perlu kirim ulang lagi. Sehingga hemat waktu dan jaringan. Biasanya sistem lama membuang data yang telah digunakan. Nah, peran data justru menyimpan kembali di pusat. Hasilnya data yang sering dipakai sudah siap diakses kapanpun. Langkah terakhir adalah validasi dan optimasi. Sistem ini bisa berjalan dari pola penggunaan data sebelumnya, seperti tahu data mana yang penting untuk dikirim lebih awal di masa depan. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Dengan metode ini, waktu bisa dipangkas sampai 37%. Sistem juga tetap stabil meskipun digunakan di ribuan perangkat. Paparan berikut berjudul From Central Reset Data Fusion to Hard and Soft Decision Fusion in Multi-Sensor Distributed Detection System and New Multiple Bit Decision Fusion Approach. Masalah yang diangkat adalah bagaimana menggabungkan data dari banyak sensor agar hasil deteksinya lebih akurat. Metode lama kurang efisien, yang cepat tidak akurat, dan yang akurat terlalu rumit. Tujuannya adalah membuat sistem penggabungan data sensor yang cerdas, cukup ringan untuk dijalankan dengan cepat, tapi cukup detail untuk memberikan keputusan yang akurat. Cara kerjanya, kalau dulu sensor cuma bilang ya atau tidak, sekarang dia bisa bilang saya agak yakin atau saya sangat yakin. Jadi informasinya itu lebih kaya. Setelah itu, tingkat keyakinan diubah menjadi beberapa level digital. Misalnya 00 artinya tidak yakin, 11 artinya sangat yakin. Ini membuat komunikasi antar sensor dan pusat lebih efisien. Langkah terakhirnya adalah semua keputusan dari sensor digabung, tapi sistem juga menilai sensor mana yang lebih bisa dipercaya. Jadi hasil akhirnya bukan hanya rata-rata, tapi keputusan yang paling masuk akal. Hasilnya luar biasa. Sistem ini hampir seakurat metode pusat
data penuh, tapi jauh lebih efisien dan ringan dijalankan. Jadi cocok untuk sistem deteksi modern seperti radar dan jaringan sensor. Paper yang berikut, the self-map-reduce, a method for enhancing map-reduce performance in distributed heterogeneous data center. Masalah utamanya adalah bagaimana menjalankan MapReduce pada data yang tersebar di banyak lokasi tanpa menunggu semuanya selesai. Karena kalau menunggu, prosesnya lambat dan jaringannya pasti padat. Tujuannya adalah membuat sistem MapReduce yang cerdas, bisa menyesuaikan dengan kemampuan tiap data center dan bekerja paralel tanpa saling menunggu. Kalau biasanya harus menunggu semuanya selesai, di sini data center yang cepat bisa langsung lanjut ke tahap berikut. Data dari pusat data yang cepat akan dibagi ke pusat yang lain yang cepat juga sesuai dengan kapasitasnya, supaya beban kerja seimbang. Jadi sistem ini menggunakan model machine learning untuk memprediksi kemampuan tiap pusat data, lalu menyesuaikan distribusi kerja berdasarkan hasil prediksi itu. Hasilnya luar biasa. Volume data yang harus dikirim antar data center berkurang besar dan waktu penyelesaian jauh lebih cepat. Jadi sistem ini efisien tanpa kehilangan akurasi hasil. Paper yang berikut, Managing Distributed Machine Learning Life Cycle for Healthcare Data in the Cloud. Masalah utamanya adalah data kesehatan semakin kompleks dan sensitif. Kalau dikelola secara terpusat, risiko kebocoran data besar. Maka diperlukan sistem pembelajaran mesin yang bisa bekerja secara terdistribusi, tapi tetap menjaga keamanan dan privasi. Tujuan utama penelitian ini adalah membangun sistem pembelajaran mesin di bidang kesehatan yang lengkap dari awal sampai akhir, mulai dari pengumpulan data, pelatihan model, hingga pemantauan, dengan menjaga keamanan dan efisiensi. Sistem ini seperti 3 lantai. Lantai bawah adalah data dari sensor dan rumah sakit. Lantai tengah adalah otak pemrosesan data, dan lantai atas adalah pengguna, seperti dokter atau pasien, yang menerima hasil analis dengan aman. Dengan sistem ini, rumah sakit dan lembaga medis bisa bekerja sama melatih model AI tanpa harus berbagi data pasien secara langsung. Hasilnya tetap akurat, lebih aman dan efisien. Paper yang berikut, Network Cost Aware Geodistribute Analytic System. Masalah utamanya adalah bagaimana menganalisis data dari banyak pusat data tanpa membuat biaya transfer jaringan membengkak. Selama ini, solusi yang cepat justru mahal, sedangkan yang murah malah lebih lambat. Tujuannya sederhana, membuat sistem yang bisa menyesuaikan kebutuhan pengguna, apakah mau lebih cepat tapi sedikit lebih mahal, atau lebih hemat dengan sedikit kompromi pada waktu eksekusi. Kinsey menerima input seperti ukuran data, bandwidth antara DC dan biaya transfer data. Pengguna juga bisa menentukan tingkat keseimbangan yang diinginkan. Lalu, Kinsey akan memecahkan masalah mixed integer programming untuk menempatkan tugas di DC paling efisien dengan mempertimbangkan biaya transfer data, bandwidth antar DC, ukuran data dan lokasi, anggaran biaya. Kinsey dapat menyesuaikan secara real time jika bandwidth berubah, tanpa menghentikan proses, dengan menggunakan push-based shuffle agar data antar tahap dikirim lebih efisien dan tidak berulang. Jadi, kalau jaringan tiba-tiba padat, Kinsey
QC bisa memindahkan sebagian tugas ke pusat data lain agar sistem tetap stabil dan murah. Hasilnya luar biasa. QC biasa bekerja lebih cepat sekalipun lebih hemat dalam biaya uji cobanya. Biayanya turun sampai 1/4 dan waktu eksekusi bisa dipangkas hingga 70%. Paper yang berikut, a high precision distribute micro displacement monitoring system. Masalah utamanya adalah bagaimana memantau pergeseran kecil pada struktur besar secara akurat dan terus-menerus tanpa biaya tinggi. Metode manual lambat dan beresiko, sementara metode otomatis yang ada masih mahal atau tidak cocok untuk skala besar. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang bisa bekerja secara otomatis, presisi tinggi, dan murah. Jadi bisa digunakan untuk memantau pergeseran pada jembatan atau rel tanpa campur tangan manusia terus-menerus. Setiap sensor saling berhubungan lewat sinar laser. Kalau bangun bergeser sedikit, sistem bisa mendeteksi pergeseran itu secara akurat. Lalu, semua data dari sensor dikirim ke pusat data secara otomatis. Sistem akan memberi peringatan kalau ada pergeseran berbahaya. Algoritma ini cerdas karena bisa membedakan kesalahan pengukuran dari perubahan nyata, sehingga hasil tetap akurat walau ada gangguan. Hasilnya sangat bagus. Sistem ini bisa bekerja sendiri dengan akurasi tinggi, bahkan lebih hemat biaya dibandingkan manual. Paper yang berikut, Random Partition Based Adaptive Distribute Kernelist SVM for Big Data. Masalah utama di jurnal ini adalah bagaimana membuat SVM tetap cepat dan efisien saat dipakai untuk big data. Biasanya SVM butuh waktu lama karena setiap datanya harus diproses bersama. Di sini penulis mencoba membuat metode baru supaya data bisa diproses di banyak komputer tanpa saling tergantung. Tujuan penelitian ini adalah membuat versi SVM yang bisa bekerja di lingkungan komputer besar seperti Hadoop atau Spark, tapi dengan cara yang lebih ringan, efisien, dan tetap akurat. Pertama, data besar dibagi secara acak. Kedua, setiap komputer melatih SVM-nya sendiri dan menghasilkan titik penting yang disebut support vector. Ketiga, semua hasil digabung dan dibersihkan dari duplikat terakhir. 3 metode berbeda yang digunakan untuk menentukan hasil akhirnya. Hasilnya cukup menarik. Metode SVM terbukti paling cepat, tetapi akurat dan bisa menangani data besar tanpa memperlambat sistem. Judul paper yang berikut, Scalable Data Partitioning Technique Quest for Distributed Data Process in Cloud Environments, a Review. Masalah yang diangkat di sini sederhana tapi penting, bagaimana cara membagi data besar di cloud agar bisa diproses lebih cepat. Kalau semua data diproses sekaligus, sistem akan lambat. Maka perlu strategi membagi data secara cerdas. Tujuannya bukan membuat metode baru, tapi memberikan gambaran lengkap tentang berbagai teknik yang sudah ada. Mana yang paling cocok untuk kondisi tertentu. Secara sederhana, keenam teknik ini punya cara yang berbeda, tapi tujuannya sama, mempercepat pemrosesan data besar dan membagi data berdasarkan nilai yang ada. Yang pakai hash, ada juga yang fokus ke kendalaan sistem lewat replikasi. Hasilnya menunjukkan tidak ada satu metode yang paling sempurna, tapi jika digabungkan dengan teknik penyeimbangan bebas secara dinamis, kinerja sistem bisa meningkat jauh.
framework for supporting big data analysis. Masalah yang diangkat adalah soal keterbatasan framework lama seperti Hadoop. Semakin besar data, semakin berat biayanya, baik dari sisi waktu, memori, maupun komunikasi antar server. Akibatnya, analis data besar menjadi lambat dan tidak efisien. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji berbagai framework yang digunakan dalam big data, lalu diperkenalkan dan pendekatan baru yang tidak tergantung pada MapReduce. Fokusnya pada efisiensi, skalabilitas, dan kemudahan menjalankan algoritma kompleks. Framework lama seperti Hadoop dan Spark bekerja dengan banyak komunikasi antar server, sedangkan pendekatan baru RSP membagi data menjadi blok acak representatif. Tiap komputer bisa bekerja sendiri dan hasilnya digabung tanpa banyak lalu lintas data. Hasil kajian menunjukkan bahwa framework baru berbasis RSP jauh lebih unggul. Ia tidak butuh memproses seluruh data sekaligus, cukup sebagian yang mewakili hasilnya, tetapi akurat tapi jauh lebih cepat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.